Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Spesial. Bersama saya Bilal Mubarak Ahmad. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang rekan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sekaligus mantan dari anggota salah satu kelompok radikal, yakni ISIS. Tentu saja namanya Kang Muhammad Raihan Rafisyani. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa sekarang? Ya sibuknya sih nggak banyak. Dagang sama sharing cerita kemana-mana. Iya. Baik, selama 25 menit ke depan insya Allah kita akan berbincang mengenai bahaya terorisme di Indonesia sekaligus akan mengulik cerita dari beliau. Barangkali langsung saja untuk mempersingkat waktu kita tanyakan pada beliau. Kang, enaknya juga Kang atau Mas atau Mas aja. Oh ya Mas. Baik. Mas, ini awal mula Mas ini bergabung dengan ISIS seperti apa kira-kira? Jadi awal mulanya itu, jadi kan kita kan berangkat ke sana dari keluarga besar semua ya, semuanya keluarga gitu. Jadi awal mulanya itu di internal keluarga kami sendiri itu ada salah seorang yang gemar baca buku, gemar belajar lah ibarat katanya. Terus dia banyak baca buku dan mentafsirkan buku-buku Islam yang dia baca dari Al-Quran, hadis, dan buku-buku Islam lainnya itu sesuai pemahaman dia sendiri gitu loh. Setelah itu dia sampaikan ke keluarganya. Awal mula mungkin hanya kita pembahasan biasa seperti sholat, puasa, zakat, kisah Nabi, dan segala macamnya. Lambat laun, lama-kelamaan itu ketika ISIS muncul itu mulailah. Tahun 2014 kan ISIS muncul, mulai belajar lebih mendalami jihad, apa itu hijrah, wajib berhijrah, dan segala macamnya. Sampai akhirnya, ya tahun 2015 itu saya dan keluarga besar saya, 26 orang itu memutuskan untuk berangkat ke 26 Suriah. orang? Iya. Sampainya di sana, langsung apa yang terjadi di sana? Jadi kan setelah dari kita tahu ISIS itu kan dari internet ya, karena waktu itu mereka mendeklarasikan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang sesuai manhajnya Rasulullah, klaim mereka seperti itu. Kita baca-baca propagandanya, kita baca-baca apa yang ada di sana gitu, dari media mereka itu ya banyak, mulai dari duniawi itu, dari kehidupan dunia ada dan kehidupan akhirat ada. Mereka menjamin surga bagi siapa saja yang berhijrah ke sana gitu. Karena kan sudah khilafah ala minhaj nubuwah gitu. Kemudian untuk keberangkatan ke sana, nah ini apa bisa diceritakan nggak kira-kira seperti apa dari mulai di Indonesia sampai ke Suriah? Dari mulai keberangkatan itu kita independen sebenarnya, biayanya itu biaya kita sendiri, nggak ada di jaringan di Indonesia dan segala macamnya itu. Jadi kita jual rumah ada. Oh, sampai jual rumah? Jual rumah, jual mobil dan segala macamnya. Pokoknya harta benda yang di Indonesia banyak yang dijualin gitu untuk berangkat ke sana. Terus ya dari Indonesia, dari Soekarno-Hatta kita naik pesawat ke Turki dulu. Ke Turki ya. Dari Turki kita jalan darat ke perbatasan Suriah, maksudnya naik bis dan segala macamnya itu ke perbatasan Suriah. Suriah dan Turki di sana. Kemudian selamanya di sana apa yang Akang dan keluarga lakukan? Dari media yang saya baca, dari media yang kita baca itu banyak mereka menjanjikan dari rumah gratis kan, pertama rumah gratis, listrik gratis, air gratis, sekolah, rumah sakit gratis dan segala macamnya. Dan juga di sana mereka bilang kalau kalian datang ke sana atau hijrah saja ke sana, itu kalian nggak ngapa-ngapain aja akan dapat uang gitu loh, dibiayai. Terus kalian tidak harus berperang untuk membela ISIS, bisa aja kalian jadi dokter di sana, jadi guru, jadi montir dan segala macamnya, administrasi di sana, membantu mereka berkembang gitu lah. Cuman setelah nyampe sana ternyata itu semua nggak ada. Yang ada itu kalian nggak bisa jadi dokter dan segala macam, tapi cuma bisa jadi tentara atau jadi tentara itu untuk berperang gitu, membantu ISIS melebarkan sayapnya gitu. Lalu kemudian berapa lama Akang di sana? Kalau di wilayah Suriahnya itu total 2 tahun. Tapi kalau spesifik khusus di wilayah ISIS 1 tahun 10 bulan. Jadi 2 bulan sisanya itu di penjara di
tentara demokrasi Suriah. Oh, kenapa itu bisa dipenjara? Karena kan kita kabur. Kan tadi dari ISIS terus kita menyerahkan diri ke tentara demokrasi Suriah ini SDF. Kita menyerahkan diri, ya udah, karena kita dari ISIS dan juga kita mau pulang ke Indonesia kan, dan harus ada yang menjamin sebenarnya dari pemerintah Indonesia bahwa kita ini ingin pulang gitu. Jadi sementara belum ada jaminannya, di penjara dulu. Yang perempuan di perkemahan atau di pengungsian. Dipisahkan seperti itu. Iya, dipisah. Setelah Akang bergabung, kemudian sempat juga ikut perang begitu ya? Enggak, kalau perang nggak ikut. Oh, nggak ikut berarti? Justru ikutnya pelajaran agama di ISIS. Oh, Pelajaran agama di ISIS itu yang saya ingat, yang paling ditekankan adalah kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, itu kitanya jadi kafir, kitanya sendiri jadi kafir. Orang kafir di sini itu siapa? Siapapun di luar kelompok mereka, sekalipun itu Islam gitu loh. iya. Jadi orang Kristen kafir atau orang Islam yang Bukan sesuai ajarannya gitu. yang pro dengan pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain itu juga kafir gitu loh. Gitu. Pokoknya mengkafirkan orang kafir. Iya gitu. Menurut pandangan Akang setelah sempat bergabung gitu ya, apa sih ISIS ini seperti apa gitu? Kalau ngomongin ISIS itu sebenarnya mereka organisasi yang mengatasnamakan Islam, benderanya juga Islam, tapi ajarannya sebenarnya bukan Islam yang Rasul bawa itu, yang rahmatan lil alamin itu Tidak bukan. sesuai ya dengan ajaran Rasul. Bahkan di sana juga mereka membunuh orang Muslim tadi ya, karena tadi tidak taat kepada mereka, tidak sepemahaman dengan mereka atau dicurigai mata-mata, itu juga dibunuh di sana. Iya. Dan mayatnya dipajang di jalan. Oh, sampai segitunya ya? Ya, Sampai dipajang, sampai di jalan. dipajang di jalan supaya masyarakat di sana itu agak ya Takut gitu ya. takut atau berhati-hati lah, jangan sampai kayak gitu menakut-nakutinya. Kemudian bagaimana cara mereka meyakinkan orang-orang untuk bergabung gitu? Sebenarnya kalau mereka ini caranya, karena kita kena mereka dari media ya, dari internet, mereka itu mengeluarkan segala dalil gitu loh. Semua mereka tuh melakukan sesuatu itu punya dalilnya gitu, walaupun sekalipun lemah atau doif dan segala macam, tapi mereka punya. Karena kan banyak juga di antara orang-orang di kita lah, terutama di Indonesia, kadang ada yang belum tahu. Misalkan sudah lama, sudah ya 20-an ke atas atau 30-an tuh sebenarnya belum fokus beragama gitu loh. Terus kemudian ketika dia membaca di internet berita ISIS, tiba-tiba dia, oh ternyata Islam tuh kayak gini. Jadi kayak orang yang belum tersentuh agama, terus tersentuh agama, tapi agamanya ISIS tuh bisa langsung kena biasanya. Iya. Berarti pahamnya ISIS gitu, bisa dibilang seperti itu. Untuk mereka sendiri, kira-kira punya target nggak nih, usia berapa yang harus kami rekrut gitu atau? Enggak, sebenarnya secara umum sih bebas berapa. Cuman setahu saya kalau yang untuk berperang itu biasanya umur 15. Karena kan ada hadisnya lah waktu itu kalau nggak salah. Untuk berperang atau untuk membela agama Allah ya sekitar 15 atau setelah balik gitu kan. Iya. Setelah itu artinya Akang paham, Mas ini paham akan ISIS sendiri gitu, ajarannya tidak sesuai. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara Mas ini bisa keluar dari ISIS gitu? Ya, jadi ceritanya setelah kita masuk itu kan, beberapa bulan setelah kita masuk itu kita berusaha untuk, karena kita melihat banyak penyimpangan di sana kan, mulai dari hal terkecil sampai hal besar itu kita melihat penyimpangan. Mulai dari tidak bersih atau saling berantem itu hal-hal kecil, terus pelarangan harus wajib cadar, wajib tertutup semua, terus ya tadi banyak pembunuhan dan segala macam itu kita mau tausiah. Kita tausiah, lama-kelamaan mereka itu bukan marah lah, mengintimidasi kita kayak, kalian itu siapa sih? Kalian ini baru gitu loh. Ulama-ulama kita yang lebih tahu lah, ibarat katanya kayak gitu bahasa kasar. Jadi kalian nggak usah sok-sok lah untuk ceramahi kami gitu. Oke, berarti yang tadinya kita berpikir ISIS ini yang tidak benar tadi itu oknum, setelah itu kita berpikir, oh ini bukan oknum, hanya ternyata mayoritasnya seperti itu. Kita nyari jalan setelah fix itu tidak benar. Kita nyari jalan keluar itu mulai dari ada yang membantu kita.
mau membantu kita, tapi kemudian dia kabur duluan. Orang asli sana? Orang asli sana. Orang asli sana. Katanya mau bantu kita segala macam bla bla bla, terus taunya dia kabur duluan sama keluarganya. Iya. Terus kita nggak berputus asa, kita nyari lagi jalan. Ketemulah sama tetangga kita sendiri. Tetangga di sana. Ketemu, ternyata dia nipu kita. Nggak nolong tapi nipu. Dia ngambil DP-nya waktu itu kurang lebih $7.000 dan handphone dan segala perlengkapan yang mau kita bawa itu dia yang pegang, karena kan biar kita pas keluar rumah itu nggak bawa apa-apa, jadi nggak ketahuan kalau kita mau kabur. Setelah itu, setelah dikasih semua, dia menghilang itu. Sampai berapa lama, beberapa bulan kemudian ya udah fix, berarti hilang, kita cari orang baru. Awalnya kita benar-benar udah ya udahlah pasrah aja. Kita di sini aja nunggu tentara demokrasi Suriah masuk, terus kita menyerahkan diri. Sampai satu ketika tentara SDF itu, tentara demokrasi Suriah, menyebar pamflet dari pesawat. Di pamflet itu tulisannya barang siapa yang menyerahkan diri kepada SDF atau tentara demokrasi Suriah itu selamat, aman gitu. Berarti kan kalau kita nunggu dia masuk, berarti kita nggak aman gitu. Jadi ya, akhirnya kita nyari jalan keluar lagi. Alhamdulillah ketemu orang yang mau bantu kita. Tapi dengan syarat kita akan membayar setelah kita keluar dari wilayah ISIS. Dan dia setuju. Setelah itu kita koordinasi, kita kabur, kita nginap dulu di rumah orang ini yang mau bantu kita. Besok paginya kita baru naik pick up, lewatin ladang gitu. Lewatin ladang, nyebrang sungai. Setelah itu kita mau masuk ke wilayah SDF ini, menyerahkan diri. Qadarullohnya ditembakin sama SDF ini, tentara SDF. Ditembakin. Setelah itu udah, karena nggak mungkin untuk terus maju, kita mundur dulu, kita istirahat dulu. Akhirnya maghribnya coba lagi, ditembakin lagi, gagal. Balik lagi, kita coba besok pagi, ganti, dari tadi naik pickup kita naik sedan, naik taksi, kita ganti masuk. Alhamdulillahnya nggak ditembakin lagi. Pas masuk, ya digeledah semua, baju dibuka segala macamnya digeledah, termasuk apa yang kita bawa gitu. Dan dipisah lagi laki-laki dan perempuan sementara. Ditanya-tanyain di situ, akhirnya dibawa ke Tel Abyad. Tel Abyad itu di satu tempat di Suriah, sama Turki, itu deket Turki. Dibawa ke sana, udah kita dikumpulin satu keluarga itu semua yang kabur. Terus habis itu dipisah lagi. Yang laki-laki dibawa ke Kobane dan itu di penjara, yang perempuan dibawa ke Ain Isa, tempat pengungsian UNDP. Di tempat pengungsian itu banyak wartawan dari berbagai macam itu. Banyak wartawan, dan keluarga saya itu mau diwawancara karena kebetulan waktu itu memang Indonesia cuman keluarga kita doang. 26 orang itu semua? Enggak nanti. Jadi dari keluarga itu sebenarnya kan dari 26 orang yang tadi ini, 26 orang tadi, 7 orang itu nggak berhasil masuk. Jadi udah dideportasi duluan tuh, nggak berhasil masuk. Sisanya itu 19 orang yang kabur, 17 orang lah yang kabur. Karena duanya itu ayah saya meninggal di sana, sama nenek juga meninggal di sana gitu. Jadi 17 orang nih yang kabur. Di perkemahan tadi, keluarga saya mau diwawancara kan. Tapi waktu itu nggak mau, karena kita berpikir bahwa kita mau tiba-tiba muncul aja di kedutaan besar Indonesia gitu di sana. Cuma ternyata kata salah satu wartawan, nggak bisa. Kalau kamu tidak speak up, kalau kamu tidak berbicara di media, gimana pemerintah kamu bisa dengar dan gimana kamu bisa pulang? Karena kalau mau pulang harus ada penjaminnya. Iya. Akhirnya keluarga saya setelah itu baru mau diwawancara oleh media internasional, tapi yang beritanya bisa masuk ke Indonesia gitu. Setelah itu ya udah, setelah 2 bulan di penjara, akhirnya baru bisa dibebaskan. Ketemu kedutaan KBRI Baghdad di sana di perbatasan di perbatasan Irak Suriah. Habis itu penyerahan dari pemerintah Kurdi ke pemerintah Indonesia. Habis itu udah kita pulang ke Indonesia. Artinya panjang prosesnya dari bagaimana Akang bisa keluar dari daerah Suriah sendiri sampai ke KBRI itu. Kemudian ini Kang, Mas, maaf saya jadi salah paham mulu. Maaf, Mas, ini kalau untuk bahaya terorisme sendiri, saya ingin menyangkut masalah terorisme. Menurut Mas ini, ISIS ini sebahaya apa sih? Bahaya ya menurut saya, karena ideologi atau pemikiran radikal mereka itu
bahaya karena bisa kita menjauhi keluarga sendiri, menjauhi orang tua sendiri, bahkan membunuh mereka itu bisa. Karena sampai seperti itu, karena bagi pemahaman ya sebenarnya tidak hanya ISIS sih, banyak yang seperti itu, pemahaman yang kayak gitu. Jadi menjauhi orang tua atau menjauhi orang yang beda pemahaman dengan kita, beda pemikiran dengan kita itu ada gitu. Karena sangat bahaya, bisa saling membunuh dan saling menjauhi. Selain ISIS, yang Mas tahu di sana itu ada anggota kelompok apa? Oh, banyak. Ada dari Jabhat Nusrah, terus ada dari yang lainnya. Bahkan tentara Yang eksis di Indonesia gitu? Apa? Yang eksis di Indonesia? Yang eksis di Indonesia nggak ada sih. ISIS aja sih. Kalau di sana yang paling terkenal ISIS, ada Jabhat Nusrah, ada SDF tadi, ada FSA tadi. Jadi banyak, dan mereka itu kalau perang Allahu Akbar semua. ISIS Allahu Akbar, Jabhat Nusrah Allahu Akbar, SDF Allahu Akbar, FSA itu Free Syrian Army juga Allahu Akbar. Jadi semuanya Allahu Akbar, di sana nggak jelas. Mereka membuat satu komplotan gitu ya. Jadi sama-sama memberontak. Iya. Baik. Dengan bahayanya terorisme ini, kira-kira ada nggak pesan yang bisa disampaikan oleh Mas untuk pemirsa MTA? Kalau pesan sih banyak sebenarnya. Pertama, yang paling penting setelah diri kita sendiri itu adalah keluarga. Jadi kayak sebelum bergabung atau sebelum punya pemikiran seperti itu, ingat lagi lah sama keluarga sendiri gitu. Karena bisa saja karena sebab itu orang tua kita sakit ya. Tiba-tiba karena kaget, oh ternyata anak saya mengikuti atau punya pemahaman seperti ini. Dari menjauhi orang tua, terus orang tuanya kaget, sakit, meninggal bisa. Itu kan jadi sebab. Nah terus apa ya? Karena saya sudah mengalami sendiri sih, karena pemahaman saya dulu seperti itu sampai ayah saya meninggal kan karena kesana, ikut kesana dan segala macam. Walaupun itu takdir, tapi sebabnya itu ada karena kita mempunyai pemikiran atau pemahaman radikal seperti itu. Jadi bisa saja karena kita mempunyai pemahaman seperti itu, kita kehilangan orang yang kita sayang gitu loh, orang tua kita, keluarga kita, atau teman kita dan segala macamnya. Ya, artinya hindari seperti itu ya? Ya, hindari. Paham-paham radikal yang ada gitu. Sekarang jadi setelah bebas gitu, kira-kira bagaimana perasaan Mas itu? Awalnya ya setelah pulang ke Indonesia ini saya berpikir gimana nanti saya kayak bergaulnya kah atau berteman dan segala macam, yang punya pikiran seperti itu. Cuma setelah ini ternyata banyak juga kok yang orang-orang Indonesia itu yang ngerti bahwa ya kita nih punya salah gitu, semuanya punya masa lalu yang entah kelam, entah banyak salah dan segala macam. Tapi setelah itu kalau ingin berubah masih boleh, karena kan ya semua punya kesempatan kedua masing-masing gitu. Baik, untuk Mas sendiri nih, saya mau Mas memberikan tips and trick kepada teman-teman supaya tidak terjerumus gitu terhadap paham-paham tersebut kira-kira. Ya. Caranya itu atau ciri-cirinya aja deh, orang-orang yang seperti itu kadang ada yang mudah mengkafirkan, itu banyak sekarang. Hati-hati kalau kita mendengar ceramah atau ibarat kata tausiah di YouTube kah, Instagram atau apa itu. Karena orang-orang seperti itu yang mempunyai pemahaman radikal seperti itu sekarang sangat masif di media sosial itu. Ciri-cirinya bisa mengkafirkan orang lain dengan mudah. Padahal dia sendiri pun tidak tahu gitu. Dia nanti ketika mati itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi dia sudah berani menjudge atau memvonis orang lain itu kafir gitu loh. Padahal bisa saja nanti ternyata yang dijudge kafir itu dia bertobat atau ternyata dia masuk surga, dianya masuk neraka, nggak ada yang tahu. Jadi jangan, kalau sudah ada yang mulai menjudge, oh dia tuh kafir, oh dia munafik dan segala macam, itu berarti sudah ciri-ciri. Dan harus dihindari itu. Betul. Selain itu ada lagi? Ada lagi dari atau yang berlebih-lebihan. Ya gimana ya? Kalau berlebih-lebihan itu banyak sih. Ada yang oh ini haram, oh ini haram. Jadi
dipersempit lah, kita jadi susah beribadah jadinya. Padahal sebenarnya cukup kita berbuat baik kepada orang itu, tidak peduli dia itu agamanya apa, tidak peduli dia itu sukunya apa dan segala macamnya. Kalau dia butuh bantuan kita tolong, selesai. Jadi tidak usah dipersempit menjadi oh ini haram karena dia agamanya ini, oh haram memberi makan atau mengucapkan dan segala macam ini karena dia orang ini. Padahal sebenarnya mudah gitu, agama itu mudah, jangan dipersulit gitu. Betul. Oke. Melihat kondisi di Indonesia sendiri, di mana banyak sekali yang tadi Mas katakan gitu, orang-orang yang mengkafirkan satu sama lain, menjudge kalau diri dia lebih beriman daripada orang lain. Kalau gitu sudah menjudge itu berarti diri saya itu lebih baik gitu. Betul ya. Tanpa disadari. Kemudian bagaimana pandangan Mas terhadap hal-hal seperti itu? Gitu? Kalau pandangan saya sebenarnya ya gimana ya? Kalau kita ingin mentausiah atau ingin mengingatkan tapi tidak bisa karena ya susah sebenarnya, karena orang itu sudah merasa dirinya lebih baik itu sudah tidak bisa diingatkan, sangat susah gitu loh. Dan juga apa ya gimana jadinya? Pendukungnya sangat banyak lah ibarat kata, dan itu sulit. Pandangan saya sebenarnya nggak suka karena kita ini Indonesia loh, nggak usah lah bawa-bawa budaya apalah, kayak jangan hal-hal yang sebenarnya di luar tapi dipaksakan masuk ke Indonesia. Oke. Baik, kiranya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya Mas Rehan, itu sangat menginspirasi sekali. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, tadi wawancara kita dengan Mas Rehan tentang kehidupan beliau dan radikalisme. Sebagai penutup, saya Bilal Mubarak Ahmad dan tim MTA yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.